Inilah starting line up yang akan diturunkan Patrick Kluivert untuk menghadapi Arab Saudi di round 4. Di depan kita terbentang 2 malam yang bisa menentukan arah sejarah. 2 malam ini bisa menulis ulang sejarah kita. Bukan sekedar laga, bukan cuma pertandingan biasa. Tapi 2 malam takdir yang akan menentukan apakah Garuda akhirnya berani terbang tinggi atau kembali terjatuh di tanah yang selama ini jadi kuburan harapan. Kita akan bertarung di jantung Arab Saudi, melawan tuan rumah yang perkasa, lalu duel hidup mati melawan Irak, di bawah langit panas yang membakar kulit, di tengah sorakan 60.000 suara yang ingin menghancurkan mental kita. Di hadapan wasit yang entah kebetulan atau tidak berasal dari kawasan yang sama dengan lawan-lawan kita. Kita tahu catatan sejarah, stadion yang menjadi saksi bahwa kita selalu dipecundani, suhu yang membakar paru-paru, lawan yang sudah terbiasa bertarung di level tertinggi. Sementara kita selalu dianggap anak kecil yang tersesat di medan perang. Tapi kali ini semuanya berbeda. Kali ini kita datang dengan darah baru, dengan jiwa yang tak lagi mudah patah, dengan pelatih yang berani mengacak-acak takdir, dengan program yang mengubah tubuh jadi baja, dengan pemain-pemain yang membawa Eropa dalam darah mereka, lalu memilih Indonesia dalam hati mereka, bukan karena dipaksa, tapi karena percaya. Percaya bahwa Garuda bisa terbang tinggi bahkan di tengah badai gurun. Tapi di balik semua latihan, strategi, dan kekuatan fisik, ada bayangan, ada aroma sabotase halus yang mungkin datang dari peluit yang tiba-tiba membunuh momentum. Dari kartu kuning yang hanya untuk kita, dari pelanggaran keras yang diabaikan, dan kita tahu, kita pernah merasakan betapa kejamnya itu. Begitu peluit pertama dibunyikan, mereka bukan cuma melawan 11 pemain, mereka melawan sejarah, melawan stigma, melawan tekanan, melawan wasit yang mungkin tak adil, melawan suara puluhan ribu orang yang ingin Garuda hancur. Strategi? Ya, tentu penting, tapi yang lebih penting adalah hati, disiplin mental, ketenangan di tengah badai, kesabaran saat dirugikan. Karena satu ledakan emosi bisa mengubur mimpi seluruh bangsa. Cuaca panas? Biarkan. Sorakan lawan? Biarkan. Keputusan kontroversial, biarkan. Yang penting kita tetap tegap. Karena justru ketika dunia tak adil, disitulah keajaiban lahir. Disitulah legenda diciptakan. Kita underdog, syukurlah. Karena underdog tak punya beban. Underdog punya kebebasan untuk mengejutkan dunia. Underdog punya hak untuk menulis ulang sejarah dengan keringat, darah, dan air mata. 1 poin? Bisa. 1 kemenangan? Bisa. 1 keajaiban? Pasti bisa. Ini bukan ramalan, ini adalah teriakan dari dada, doa yang dibungkus semangat, keyakinan yang tak bisa dipadamkan. Dan di bagian berikutnya kita akan bedah satu persatu. Siapa yang harus turun? Formasi apa yang bisa membungkam Arab Saudi? Bagaimana serangan balik bisa membuat mereka terdiam? Tapi untuk sekarang, dengarkan hatimu. Percayalah pada mereka. Berteriaklah dari rumahmu. Karena mereka bisa mendengarmu. Karena mereka bermain untuk kamu. Untuk ibu yang menangis di depan TV. Untuk anak kecil yang memakai jersey lusuh. Untuk kakek yang masih ingat kekalahan pahit tahun lalu. 2 malam, 2 pertandingan. 1 kesempatan untuk menjadi legenda. Garuda, terbanglah atau matilah berdiri. Karena ini bukan cuma tentang bola. Ini tentang kehormatan, tentang harga diri, tentang membuktikan pada dunia bahwa Indonesia bisa, bahwa kita pantas, bahwa sejarah bukan milik mereka, tapi milik kita yang berani menulisnya ulang. Dan inilah 11 pemain yang dipercaya untuk mewujudkan mimpi besar 270 juta rakyat Indonesia.
Di bawah Mistar, nama Emil Audero Mulyadi muncul sebagai kandidat paling tepat untuk menjadi pilihan utama menghadapi Arab Saudi. Emil saat ini tengah berada dalam performa terbaiknya bersama Cremonese di Serie A. Penampilan konsisten, refleks cepat, serta ketenangan dalam membaca arah bola membuatnya bukan hanya sekedar penjaga gawang, melainkan tembok terakhir yang bisa memberi rasa aman bagi lini pertahanan. Bahkan penghargaan Best 11 of the Week Serie A yang baru saja ia raih menjadi bukti nyata kualitasnya. Itu bukan sekedar label, tapi pengakuan dari salah satu liga paling kompetitif di dunia. Dengan Emil di bawah Mistar, timnas Indonesia punya modal besar untuk menghadapi gempuran tuan rumah Arab Saudi. Sekaligus pesan jelas bahwa Garuda kini punya kiper kelas dunia yang siap berdiri tegak di panggung terbesar. Di sisi kiri pertahanan ada nama Calvin Verdong. Bek yang kini memperkuat LOSC Lille di Liga Prancis ini memang belum menjalani debut resminya bersama klub barunya. Namun kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Keputusan Lille untuk merekrutnya saja sudah menjadi bukti bahwa Verdong memiliki standar permainan Eropa yang tinggi. Lebih dari itu, Verdong adalah salah satu sosok paling konsisten ketika mengenakan seragam merah putih. Baik dalam bertahan maupun membantu serangan, ia selalu menunjukkan ketenangan, disiplin, dan kepercayaan diri yang membuatnya sulit digantikan. Tak berlebihan jika ia disebut sebagai pilihan terbaik di posisi fullback kiri timnas Indonesia. Bahkan menjadi satu-satunya pemain yang hampir selalu stabil dalam performa. Di saat yang lain terkadang naik turun. Kemudian di posisi center back ada sesuatu yang benar-benar menarik untuk dibahas. Ya, Jay Itzes dan Kevin Dix akan dipercaya sebagai tembok kokoh yang menjadi fondasi pertahanan paling vital timnas Indonesia. Keduanya bukan sekedar nama besar yang bermain di Eropa, tetapi representasi dari kualitas, disiplin, dan mentalitas yang dibutuhkan Garuda untuk bertahan di level tertinggi. Kevin Dix yang selama ini lebih dikenal sebagai seorang fullback kanan membuktikan dirinya sebagai pemain serba bisa. Ketika ia ditempatkan sebagai center back, kualitasnya tidak menurun. Justru semakin terlihat bahwa ia memiliki fleksibilitas luar biasa. Pada laga uji coba menghadapi Lebanon misalnya, Dix tampil begitu dominan. Serangan balik cepat Lebanon yang biasanya berbahaya mampu ia padamkan dengan mudah. Tubuhnya yang kokoh, insting bertahan yang tajam, serta ketenangan dalam duel 1 lawan 1 membuat lawan sulit mencari celah. Pertunjukan itu sekaligus menegaskan bahwa Dix bisa diandalkan di posisi manapun dalam lini pertahanan. Di sisi lain, Jay Itzes hadir dengan karakter yang berbeda namun saling melengkapi. Pemain yang kini memperkuat Sassuolo di Serie A Italia ini bukan hanya sekedar bek tangguh, tetapi juga seorang inisiator dalam membangun permainan. Ketenangan dalam membawa bola, akurasi operan, serta kemampuannya membaca situasi menjadikan Itzes pengatur ritme dari lini belakang. Tidak banyak center back yang bisa memainkan peran ganda seperti itu. Fakta bahwa ia dipercaya tampil penuh 90 menit saat Sassuolo berhasil menumbangkan Lazio adalah bukti bahwa kualitasnya diakui di salah satu liga terbaik dunia. Itu adalah pengakuan nyata bahwa Itzes memiliki kelas internasional. Duet keduanya menghadirkan kombinasi yang sempurna. Lalu di sisi fullback kanan muncul satu nama yang cukup mengejutkan, Jakub Sayuri. Nama ini memang jarang sekali disebut dalam perbincangan publik atau bahkan dibicarakan hangat oleh para penggemar timnas Indonesia. Namun justru dari situ lahir sebuah kisah menarik. Bagaimana seorang pemain yang sering luput dari sorotan, perlahan namun pasti membuktikan diri sebagai salah satu bek kanan terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Jakub adalah contoh nyata pemain yang tak kenal menyerah.
Setiap kali diberi kesempatan oleh pelatih, ia tak pernah sedikit pun menyia-nyiakannya. Energi yang ia curahkan di lapangan begitu total, seolah setiap menit adalah pertandingan terakhirnya. Ia tidak hanya mengandalkan kecepatan dan stamina yang menjadi ciri khas, tetapi juga kecerdasan dalam membaca permainan. Pergerakannya di sayap kanan sering membuat lawan kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Sementara kontribusinya dalam membantu serangan membuat lini depan Garuda semakin variatif. Kemudian di posisi defensive midfielder, nama Joey Pelupessy menjadi sosok yang tak bisa dilewatkan. Jika selama ini banyak yang menilai Tom Hai sebagai pemain dengan gaya permainan santai, maka mereka harus melihat Joey. Dialah pemain paling tenang dan santai di timnas Indonesia, bahkan dalam situasi penuh tekanan sekalipun. Yang menarik, Joey tidak pernah terlihat membawa bola terlalu jauh. Ia lebih memilih bermain simple, dengan 1 atau 2 sentuhan saja. Bagi mereka yang hanya menilai dari sorotan kamera atau sekedar melihat sekilas, gaya bermainnya mungkin tampak biasa saja, bahkan sederhana. Namun di balik kesederhanaan itulah letak kecerdasannya. Dengan 1 sentuhan singkat, Joey mampu mengalihkan arah serangan dan memutus pressing lawan. Dengan 2 sentuhan, ia bisa membuka ruang bagi gelandang lain untuk bergerak lebih leluasa. Peran semacam ini sering luput dari perhatian, padahal justru menjadi kunci kestabilan permainan. Kemudian di posisi center midfielder ada 2 nama dengan karakter yang sangat berbeda namun justru saling melengkapi, Tom Hai dan Ricky Kambuaya. Tom Hai dikenal dengan gaya bermainnya yang santai dan tenang. Ia bukan tipe gelandang yang banyak berlari ke segala arah, melainkan sosok yang menjaga ritme dengan ketepatan visi dan kualitas passing yang luar biasa. Dari kakinya lahir umpan-umpan yang tak jarang mengejutkan, bahkan seringkali tidak terpikirkan sebelumnya. Itulah mengapa ia dijuluki sebagai The Professor, karena dari lapangan tengah, ia bagaikan guru yang mengatur jalannya permainan, membimbing rekan-rekan setimnya, dan memastikan pola serangan berjalan sesuai rencana. Di sisi lain ada Ricky Kambuaya, pemain yang sering dianggap underrated. Bukan nama yang selalu jadi sorotan utama, tapi setiap kali diberi kesempatan, ia selalu tampil dengan kerja keras dan etos yang tinggi. Kambuaya adalah tipe gelandang pekerja keras yang tak mengenal kata menyerah. Pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan lewat determinasi dan keberanian. Contoh paling nyata adalah ketika Indonesia berhasil mengalahkan Tiongkok beberapa waktu lalu. Hadiah penalti yang diberikan wasit datang dari penetrasi berani Ricky di dalam kotak penalti lawan. Dari situ terlihat bagaimana dirinya bisa menjadi pembeda dalam momen-momen krusial. Perbedaan kontras antara keduanya justru menciptakan keseimbangan. Hai yang tenang, penuh perhitungan dan visioner. Kambuaya yang agresif, pekerja keras dan penuh kejutan. Tak berlebihan jika Ricky disebut sebagai mutiara hitam, sebuah permata yang mungkin tak selalu bersinar mencolok, tetapi di saat tepat mampu memancarkan cahaya yang terang di antara para emas di skuad Garuda. Lalu di posisi sayap kiri ada sosok yang bisa disebut sebagai mesin tempur timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun. Setelah beberapa laga harus menepi akibat cedera, Ragnar kini berpeluang besar untuk kembali diturunkan saat menghadapi Arab Saudi. Kehadirannya tentu menjadi tambahan kekuatan besar bagi lini serang Garuda. Sebab ia adalah tipe pemain yang selalu menghadirkan ancaman dengan kecepatan, kelincahan, dan keberanian menusuk ke kotak penalti lawan. Kita tentu masih mengingat jelas aksinya saat melawan Arab Saudi di leg pertama round 3 kualifikasi. Dari sebuah penetrasi berani di kotak penalti, Ragnar berhasil menarik perhatian barisan bek lawan dan menciptakan ruang yang kemudian dimanfaatkan oleh Sandy Walsh untuk mencetak gol. Momen itu memperlihatkan betapa besar pengaruh Ragnar, meskipun tidak selalu tercatat di papan skor. Ia adalah tipe pemain yang mampu membuka ruang,
mengacak-acak pertahanan, dan menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Di sisi sayap kanan muncul nama baru yang langsung mencuri perhatian, Miliano Jonathan. Pemain muda yang baru bergabung dengan timnas Indonesia ini dengan cepat membuktikan kualitasnya di level internasional. Meski masih terhitung pendatang baru, ia sama sekali tidak canggung saat mengenakan seragam merah putih. Buktinya terlihat jelas dalam 2 laga FIFA Matchday terakhir. Publik Indonesia disuguhkan permainan penuh skill dari Miliano. Dribble cepat, pergerakan lincah, serta keberanian untuk menantang bek lawan 1 lawan 1. Ia bukan hanya menghadirkan variasi serangan, tetapi juga memberi warna baru di sisi kanan yang selama ini kerap bergantung pada kecepatan semata. Tak heran jika media Belanda sampai menyebutnya sebagai Robben kecil. Kemudian di posisi ujung tombak, timnas Indonesia kembali akan diperkuat oleh Romeni setelah ia pulih dari cedera. Kehadirannya menjadi tambahan kekuatan besar di lini depan Garuda, sebab Romeni dikenal sebagai tipe penyerang yang sangat efisien, jarang membuang peluang, dan selalu mampu mengubah kesempatan sekecil apapun menjadi gol. Reputasi itu bukan sekedar kata-kata. Bersama timnas Indonesia, Romeni telah mencatatkan 3 gol hanya dari 4 pertandingan. Catatan tersebut menunjukkan betapa tajam insting golnya, sekaligus membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dengan cepat dalam skema permainan tim. Romeni adalah striker yang pintar menempatkan posisi, tahu kapan harus masuk ke ruang kosong, serta memiliki ketenangan luar biasa saat berhadapan dengan kiper lawan. Dan itulah prediksi starting line up timnas Indonesia untuk laga krusial nanti. Setiap posisi diisi oleh pemain-pemain terbaik yang siap memberikan segalanya demi merah putih. Bagaimana menurutmu? Apakah susunan ini sudah cukup kuat untuk menghadapi Arab Saudi? Jangan lupa like, komen pendapatmu jika punya prediksi lain, serta subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru lainnya seputar timnas Indonesia.